Oke, langsung aja ya kita panggilkan pembicara kita, Bapak Denny Boy Saragi, SKM MDiv, MTH PhD, dipersilahkan. Ini teman-teman beri tepuk tangan yang meriah. Halo semua. Udah ada, oke, ya. Salam kenal semua teman-teman. Saya seperti ditulis itu nama saya Denny Boy Saragi ya. Memang aslinya itu ada itu Denny Boy ya. Tahu lagu Denny Boy? Denny Boy itu lagu Irish folk song ya. Da 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 da. Nggak tahu ya? Itu kalau di gereja itu ada lagunya itu, menjulang nyata atas bukit kala itu ya kan. Saya suka nama saya, nggak tahu kalian suka nggak nama kalian. Kalau saya suka nama saya, karena nama saya itu membuat saya dicintai banyak orang. Lagu Denny Boy itu diakhiri dengan syair, oh Denny Boy, I love you so, gitu. Jadi Irish folk song gitu ya. Oke. Saya dosen di kedokteran. Ngajarnya etika, logika, bioethics gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang kedokteran biasanya kuliah pertama sama saya. Saya mau bahas hari ini tentang dari kampus untuk dampak. Kalian ini kepanasan ya? Hangat ya ruangannya, kurang AC-nya ya? Oke, mohon maaf. Tadi udah olahraga belum? Sudah. Nggak usah saya ajak olahraga ya. Oke. Saya nggak lihat, jadi saya lihat sedikit. Oke. Tema kita hari ini adalah soal berdampak ya, menjadi mahasiswa yang bertumbuh, berkarya dan berdampak. Nah ini kata kunci baru ya. Ada nggak ya? Nggak ada cahayanya. Oke, nggak apa-apa. Kata kunci baru dari dikti, ini nggak ada sinarnya ya, nggak ada ya. Okay. Sorry. Oke, jadi dikti sekarang berganti dari kampus merdeka menjadi kampus berdampak, tahu ya? Jadi dulu kita zamannya Mas Nadiem kampus merdeka, sekarang kita kampus berdampak. Ada 3 kata kunci yang akan menjadi ciri khas zaman kalian. Pertama adalah kampus itu menjadi motor dari perubahan sosial. Ya. Yang kedua, kampus itu menjadi inovator. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Jadi pertama motor penggerak transformasi atau perubahan, yang kedua adalah inovator. Yang ketiga adalah menjadi kampus yang peka dengan lingkungan ya. Jadi pembangunan berkelanjutan. Jadi lihat gambarnya itu bumi ada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang bagaimana kita menjadi resilient Ukridian yang bertumbuh, berkarya dan bermakna ya. Saya mau bikin satu tes dulu sama kalian ya. Bisa nggak tangannya taruh ke depan begini semua? Oke, sudah bisa ya. Semua ke depan. Mohon maaf nanti di sampingnya. Coba kalian putar ke kiri begini, bisa nggak nyampe? Ah ya, nyampe. Agak sakit. Coba diusahakan badannya supaya enak coba. Bisa, sampai enak, bisa ya. Oke, balik lagi. Itu sudah yang paling maksimal belum? Coba kita tambah 1 jengkal setelah itu coba. Ini kan? Tadi kan di sini, coba tambah 1 jengkal, sampai rasanya enak. Bisa nggak? Bisa ternyata ya, menarik. Jadi rasanya tadi sudah sakit, tapi kalau dipanjangkan masih bisa lagi. Coba sekarang sampai di belakang kalian, bisa nggak? Nah gitu. Agak sulit, tapi coba bisa nggak? Coba diusahakan pelan-pelan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya ternyata ya. Bisa loh. Ya. Mungkin kalau berdiri, mau berdiri nggak? Kalau nggak mau ya. Kalau berdiri bisa lebih jauh lagi.
Coba sekali lagi. Bisa nggak kalian bukan kemari, tapi ke sebelahnya gitu. Putar sampai ke sebelahnya gitu, coba. Coba, satu, coba. Sampai seberapa jauh kalian sampai. Terus lagi, terus. Duduknya yang enak diatur, duduknya diatur. Terus lagi, terus. Sampai sejauh bisa. Ada yang bisa sampai. Atau sampai bisa, kalau berdiri gini, kalian bikin terus. Sampai gitu bisa. Saya bisa ternyata kan. Coba semua. 1, 2, 3 pelan-pelan. Ke kiri, ke belakang, paling belakang, terus sampai ke sebaliknya. Coba. Sulit ya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Apa tujuannya eksperimen itu? Tujuannya itu adalah gini. Yang namanya manusia itu sebenarnya nggak terbatas pertumbuhannya. Sesuatu yang kita rasa kita nggak mampu, kalau kita upayakan ternyata bisa. Jadi kampus adalah tempat bagi kita untuk mencapai itu, bertumbuh, lalu kita bisa berkarya atau berdampak dan bermakna. Nah, secara khusus karena ini kampus Kristen, bagi teman-teman yang non Kristen nggak apa-apa ya belajar tentang nilai-nilai Kristiani ya. Jadi kita itu kalau bicara tentang bermakna, dan menurut saya ini mungkin di agama lain juga nggak bertentangan sebenarnya ya. Apa yang mau kita capai dalam hidup ini sebenarnya? Pernah nggak pikir? Saya kasih ilustrasi simple lah. Saya ngajak kita menginterogasi, ya. Ngapain kuliah di Ukrida? Oke, jawabnya ingin bekerja. Katakanlah gitu, generik, ya, standar. Kenapa kalau sudah bekerja bisa punya uang? Betul nggak? Kalau sudah punya uang, kenapa rupanya? Kita interogasi lagi. Kalau sudah punya uang, bisa beli barang, bisa beli rumah, bisa beli mobil, katakanlah gitu. Kalau sudah bisa beli rumah, beli mobil, beli barang, kenapa rupanya? Tanya lagi. Oh, bisa kawin. Ya kan, kalau misalnya kalau nggak punya rumah kan nggak enak kawin, tinggal di mana gitu, masa tinggal sama orang tua. Ya, nggak punya mobil juga nggak enak kan. Nanti kalau udah punya anak, masa naik motor gitu kan. Ya. Terus nggak punya barang juga kan nggak nyaman hidupnya gitu ya. Oke, kawin, punya anak. Terus emang kenapa kalau sudah punya anak? Ya, saya punya keluarga besar, kalau bisa punya cucu. Terus kenapa kalau sudah punya cucu? Dan kalau kita integrasi terus-menerus, sebenarnya semua tujuan-tujuan yang kita punya itu adalah tujuan antara sebenarnya. Ngerti nggak tujuan antara? Itu filsuf mengatakan tujuan antara itu adalah tujuan yang sebenarnya kita capai untuk mencapai tujuan lain. Ada nggak tujuan lain yang tidak tujuan antara, tujuan yang ultimate gitu? Yang kalau kita sudah sampai ke situ, ya itulah dia tujuannya. Karena kalau kita nggak sampai kepada ultimate purpose, semua yang kita capai itu hanya tujuan-tujuan antara. Yang ya ada gunanya sih, tetapi nggak bisa mencapai tujuan. Contohnya, kalian pengen jadi orang kaya. Siapa sih yang pengen jadi orang kaya? Nah, rata-rata. Dan saya berdoa supaya semua jadi orang kaya. Tepuk tangan lu calon orang kaya. Apa sih artinya orang kaya? Orang yang punya banyak uang, betul nggak? Tapi kita sadar nggak bahwa uang itu selalu bukan tujuan, betul nggak? Bagaimana kalau tiba-tiba uang itu nggak bisa beli apa-apa? Kan jadi nggak ada gunanya punya banyak uang, ya kan? Uang itu adalah antara. Karena uang nggak bisa membeli hal-hal yang, katakanlah nggak usah lah yang ultimate, yang kita ingin alami lebih tinggi lah, ya. Uang bisa beli makanan, tapi nggak bisa beli selera makan, betul nggak? Kalau kalian punya banyak uang, misalnya kalian berhasil di Ukrida, kalian punya banyak uang, supaya bisa beli makanan yang enak. Bisa nggak kalian jamin bahwa kalian makannya itu lebih enak daripada petani di kampung? Bisa jamin nggak? Nggak bisa menjamin kan? Jadi untuk apa punya banyak uang? Kan lebih bagus punya selera makan, betul nggak? Tapi selera makan nggak bisa dibeli dengan uang. Itu masalahnya, ngerti nggak maksud saya? Kamu bisa beli tempat tidur yang nyaman, bisa nggak dibeli?
spring bed yang bagus, yang mewah, yang harga ratusan puluhan juta. Tapi bisa nggak beli tidur yang nyenyak? Nggak bisa. Saya orang Batak. Saya pernah kunjungin opung saya di ladang. Tidur siang dia di tikar. Bangunlah dia, saking nyenyaknya, pipinya ini ada gambar tikar. Lehernya di sini jatuh, saking nyenyaknya, dia ada gambar tikar. Kenapa? Kita bisa beli spring bed, tapi nggak bisa beli tidur yang nyenyak, betul nggak? Jadi mana yang lebih penting? Spring bednya atau tidur yang nyenyak? Tadi kan cari uang supaya bisa beli spring bed, nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Ya. Kita bisa beli entertainment, betul nggak? Tapi bisa nggak bisa beli kegembiraan deh, kegembiraan. Sukacita bisa nggak dibeli? Nggak bisa. Kita bisa beli pria atau wanita, tapi kita nggak bisa beli sahabat, apalagi cinta. Betul nggak? Nggak bisa kan? Jadi karena itu teman-teman sekalian, kita harus pikirkan dulu yang ultimate, bermakna. Saya mulai dengan bermakna. Tadi katanya bertumbuh, berkarya, bermakna. Saya mulai dengan makna dulu deh. Karena makna yang paling penting kan, semuanya itu kalau kalian capek juga nggak ada gunanya kalau nggak ada makna. Nah, secara nilai-nilai Kristen N2K, bermakna itu, the ultimate purpose adalah to glorify God. Memuliakan Tuhan. Kalau dalam Islam apa ya? Mirip kali ya. Apa bahasanya dalam Islam? Yang paling tertinggi itu apa? Menjadi kekasih Allah. Apa? Dalam agama lain saya juga nggak tahu. Tapi pokoknya dalam agama Kristen, karena kita kampus Kristen adalah memuliakan Tuhan. Ya. Nanti dalam agama lain silakan cari yang sesuai. Ya. Jadi saya merumuskan waktu saya ngajar di Ukrida bahwa pada akhirnya kita ini tujuannya adalah memuliakan Tuhan kita. Itu tujuan tertinggi. Dan itu bisa kita capai kalau kita punya, maka saya buat di 7 paradigma sukses. Pertama kita harus ada calling dulu. Calling itu adalah panggilan. Untuk apa kita ada di dunia ini. Saya punya banyak teman yang profesinya sangat mulia. Apa profesi sangat mulia? Contohnya apa? Dokter, guru, ya. Tapi orang-orang yang berprofesi mulia seperti ini bisa di tengah jalan kehilangan calling ya. Ambil contoh dokter deh yang paling simpel. Apa sih artinya seorang dokter? Apa artinya seorang dokter? Seorang yang tukang suntik, seorang yang ngasih obat. Apa artinya dokter? Seorang yang menolong orang yang menderita, betul nggak? Dokter nggak bisa selalu menyembuhkan, nggak semua bisa sehat gitu. Tapi dokter bisa meringankan rasa sakit seseorang. Itulah dokter. Jadi dokter pada hakikatnya adalah menolong orang meringankan rasa sakitnya. Tetapi melekat pada profesi dokter sekarang ini adalah dokter itu harus kaya. Kalau dokter ketemu dokter, yang paling penting itu adalah membandingkan mobilnya apa. Dan dokter tuh gengsi kalau mobilnya misalnya Avanza, Kalia itu gengsi itu dokter. Ada satu oh minimal saya Honda ARV deh, gitu. Itu paling rendah tuh. Kalau bisa CR-V atau ada teman saya bilang harus Pajero atau Fortuner itu. Sekarang pertanyaannya ketika itu kemudian terjadi, apa sih artinya menjadi dokter kalau begitu? Kalau kemudian yang lebih penting adalah gengsi-gengsinya, ngerti nggak? Itu namanya adalah panggilan. Kamu mau jadi psikolog, kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi ekonomi, akuntan, engineer, apa sih yang mau kamu capai dalam hidup ini? Meaning, ya, apa panggilan? Dan sebenarnya kita bicara dampak. Dampak itu adalah orang yang berdampak sesuai dengan panggilannya. Dia berdampak bagi pasien. Kalau saya di kedokteran, maka yang pertama kali saya minta kepada mahasiswa adalah coba tuliskan kisah seorang dokter yang kamu kagumi, yang membuat kamu pingin jadi dokter. Nanti yang kedokteran pasti ketemu saya suruh bikin paper tentang hal itu, ya. Reflective paper. Dampak. Jadi dampak adalah hidup yang sesuai dengan panggilannya. Setia adalah orang yang setia kepada panggilannya. Kamu dipanggil jadi dokter, jadilah dokter. Kamu dipanggil jadi psikolog, jadilah psikolog.
Kamu seorang psikolog nggak perlu harus berpura-pura jadi dokter. Kamu dokter nggak harus berpura-pura jadi bisnismen. Kamu bisnismen nggak harus berpura-pura jadi dokter. Sesuai dengan panggilan masing-masing. Dan kalau kamu sudah bisa melakukan semua itu, maka disitulah ada yang disebut dengan excellence. Menjadi yang terbaik sesuai dengan panggilan kamu. Dan kalau kamu bisa excellent di situ, barulah namanya kamu bisa puas hidup. Sekarang masih muda, tapi umur saya udah 50-an ke atas, udah parubaya lah gitu ya. Saya sudah bertanya, ngapain sih saya hidup di dunia ini? Ya. Apa tujuan saya? Apa yang mau saya capai? Saya tinggal sekitar 8 tahun di luar negeri. Ya. Dan saya sudah ketemu dengan ya semua orang-orang yang dengan pencapaian tertinggi di dunia ini gitu ya, dari segi uang, karir, gelar dan segala macam. Supervisor saya terakhir adalah guru besar di Cambridge University. Ya, kita masih suka email-emailan. Tapi pada akhirnya yang kita tanyakan adalah, apakah saya puas dengan apa yang saya kerjakan ini? Apakah saya senang dengan apa yang saya kerjakan? Dan saya ingin mengajak teman-teman sekarang, waktu masih muda, mulai pikirkan ke arah sana. Kenapa kamu kuliah di Ukrida? Kenapa kamu mengambil jurusan yang kamu ambil? Karena itu nanti akan membuat kamu menjadi bahagia, happiness. Ya, kebahagiaan itu bukan sekedar rasa subjektif, tapi rasa subjektif yang bertemu dengan rasa pengalaman objektif kamu. Ya, oke. Saya masuk kepada sekarang tanya jawab. Ya. Kuis. Ya. Siapa yang bisa mengartikan arti kata determinisme? Determinism, apa sih artinya itu? Ada yang tahu? Determinism, apa artinya? Itu adalah musuh utama pertumbuhan. Apa itu determinism? Tapi bisa jawab. Ada yang bisa? Pernah dengar nggak determinism? Determin apa artinya? Determinasi. Determinism, apa artinya? Ada mau jawab? Anak Ukrida mana yang pinter? Semuanya pinter kayaknya. Apa itu determinism? Ada yang bisa jawab? Yang bahasa Inggrisnya agak bagus? Yang sedikit bagus? Yang bagus? Nggak ada yang bisa jawab. Apa itu? Silakan. Determinism itu apa? Saya izin jawab, tapi mohon maaf Pak kalau salah. Determinasi itu adalah suatu usaha atau tekad yang diperlukan, atau mungkin effort kali ya Pak ya, untuk kita melakukan sesuatu supaya kita bisa bertumbuh atau mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan buat dia. Satu upaya, satu usaha supaya kita bisa lebih baik lagi. Oke, nggak salah itu, ya. Tetapi itu bukan sebuah ism, ya. Nah, saya mau tanya, ism apa? Yang pakai ism, determinism. Determin, betul. Saya punya determinasi untuk mencapai sesuatu, tekad, keinginan, upaya gitu. Tapi kalau determinism, siapa bisa jawab? Dia sebuah isme. Jadi determinisme. Siapa bisa jawab? Nggak ada? Iya, silakan. Itu tolong dikasih, ya. Sebuah paham. Sebuah paham, ya. Bagus, terus? Nggak tahu. Oke, tepuk tangan buat dia. Ya, oke. Oke, bagus ya. Kita gabungkan sebuah paham tentang sebuah hasil. Ya, tapi determinisme adalah sebuah paham tentang hasil yang sudah ditentukan sebelumnya. Siapa di sini penganut determinisme?
bahwa sesuatu itu sudah ditentukan hasilnya. Kamu adalah kamu karena kamu adalah produk dari sesuatu. Pernah nggak dengar orang mengatakan begini? Kamu benci saya, itu makanya juga saya benci kamu. Pernah dengar itu? Itu adalah orang yang terjebak dalam determinisme. Coba saya ingin kamu berimajinasi. Kamu benci saya, coba buat lawannya. Maka karena itu siapa yang ingin menambahkan kalimatnya? Yang determinisme itu begini. Kamu benci saya, maka nggak heran saya juga benci kamu. Itu determinisme. Coba ganti. Kamu adalah orang anti determinisme. Kamu mentransendensi determinisme. Pakai ada bahasa filsafat yang agak tinggi sih. Kamu mentransendensi determinisme. Coba lengkapi kalimat saya. Kamu benci saya karena itu determinisme. Coba lawan itu. Kamu benci saya karena itu saya tidak benci kamu. Atau lebih baik lagi, tambahkan. Tepuk tangan buat dia. Kamu benci saya karena itu saya mencintaimu, betul nggak? Kalau di Alkitab, kamu benci saya karena itu saya mendoakan kamu supaya kamu nggak benci saya lagi. Ngerti? Itu bukan determinisme. Teman-teman, musuh utama dari pertumbuhan adalah kalau kamu penganut paham determinisme. Saya ada di Ukrida, kenapa? Karena orang tua saya memaksa saya ada di Ukrida. Saya pilih jadi dokter karena orang lain menyuruh saya jadi dokter. Saya benci kamu karena kamu juga benci saya. Kamu adalah korban daripada satu stimulus. Ada stimulus, kamu nggak punya pilihan. Kamu harus merespon seperti itu. Lihat nggak gambar di bawahnya itu. Kalau kamu tipe orang seperti ini, maka kamu adalah boneka daripada dunia. Boneka dari orang tuamu, boneka dari lingkunganmu, boneka dari SMA-mu, boneka dari negaramu. Indonesia begini, makanya saya jadi begini. Betul? SMA saya begini, maka saya jadi begini. Ukrida begini, maka saya jadi begini. Orang tua saya begini, maka saya jadi begini. Kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh karena apa? Kamu menyalahkan masa lalu. Apa yang salah dengan masa lalu? Apa yang salah dengan masa lalu? Yang salah adalah masa lalu itu nggak bisa diapa-apain. Sama-sama, 1, 2 ya. Masa lalu nggak bisa diapa-apain. Kamu nggak bisa rubah. Yang bisa kamu rubah orang tuamu siapa, papamu siapa, mamamu siapa, samamu siapa. Dan orang yang menyalahkan keadaan atau menjadikan saya begini karena sekolah saya begini, kamu tidak akan pernah maju. Jelas? Jadi kalau kamu ingin bertumbuh selama di Ukrida, kamu harus mengambil alih nasibmu. I am the master of my faith. Bukan faith ya, tapi faith. Nasib. Saya adalah tuan dari takdir saya. I am the master of my faith. Sama-sama, 1, 2 ya. I am the master of my faith. Bisa ya? Kok bisa? Betul nggak bisa? Kalau bisa tepuk tangan buat diri sendiri. Ya. Kamu adalah pemegang takdirmu sendiri. Karena apa teman-teman sekalian? Di balik respon atau stimulus yang kamu terima, maka kamu ada kebebasan untuk memilih. Kamu ada kesadaran, oh dia benci saya, apakah saya harus benci dia? Saya self awareness. Saya mulai bertanya, kenapa dia benci saya? Saya punya imajinasi. Kalau dia benci saya, apalagi kalau kamu misalnya orangnya pendendam, sakit hati, tapi penakut. Pernah nggak jadi orang seperti itu? Ya, atau pernah membayangkan orang seperti itu? Pendendam gimana? Kamu disakiti, kamu ingat terus. Kapan kau sakiti dia? Imajinatif. Nanti kalau ketemu sama dia, aku bilang begini, biar sakit hati dia juga. Tapi gitu ketemu, halo teman, apa kabar? Nggak dilakukan apa-apa. Ngerti ya? Ya.
Sering nggak mengalami gitu? Itu normal human behavior gitu. Kamu marah, kamu benci, kamu membayangkan kamu menyakiti di balik, tapi gitu ketemu kamu malah ramah sama dia karena kamu penakut. Itu kalau kita tidak menggunakan energi atau kekuatan atau anugerah atau karunia yang Tuhan berikan, itu freedom to choose response. Jadi ajaran Kristen sebenarnya, berdoalah bagi orang yang membenci kamu, itu di situ tercantum dalamnya satu imajinasi keagamaan dan kebebasan yang dalamnya, yaitu kamu berhak untuk memilih. Kamu tidak harus membenci orang yang membenci kamu. Kamu bisa mendoakan dia, mencintai dia, atau mulai mencoba memahami mengapa dia membenci saya. Dan itu sebenarnya adalah kunci perubahan kalau kamu ingin bertumbuh selama kamu di Ukurida. Anti-determinism itu dalam bahasa manajemennya disebut dengan apa? Proaktif. Apa artinya proaktif? Supaya lebih gampang, apa lawan kata proaktif? Siapa bisa jawab? Tinggi lawan katanya pendek. Ya. Pinter lawan katanya bodoh. Proaktif lawan katanya pasif. Salah. Siapa yang tahu? Ya. Apa? Kontraktif. Proaktif lawan katanya kontraktif. Setengah benar, tepuk tangan buat dia. Setengah benar. Siapa yang bisa jawab? Proaktif lawan katanya adalah reaktif. Reaktif. Oke, siapa yang bisa jawab apa itu proaktif kalau dia adalah lawan kata reaktif? Apa reaktif? Reaktif itu adalah sikap di mana kamu bertindak menurut satu stimulus yang kamu terima. Kamu bereaksi kepada stimulus. Jadi kamu dibenci, kamu bereaksi, benci dia. Kamu diejek, kamu balas ngejek dia. Kamu didiamin, kamu balas diamin dia. Semua malas, kamu juga pingin jadi malas. Itu namanya bereaksi. Tapi kalau proaktif adalah kamu ada stimulus, kamu memilih untuk apa respon saya. Ya. Ini definisinya. My behavior is a function of my decisions, not my conditions. Pahami itu baik-baik. Perilaku saya adalah fungsi dari keputusan saya, bukan situasi saya. Saya yang memilih, saya mau ngapain. Saya yang memilih, saya mau rajin, mau pintar, mau baik, mau kerja keras selama saya di Ukrida, itu adalah pilihan saya. Nah, ingat teman-teman sekalian, Stephen Covey mengatakan begini, all things are created twice. All things. Betul nggak? Baju kamu merek apa ini? Apa mereknya? Nggak tahu. Bajumu merek apa? Nggak tahu. Coba. Ada yang tahu merek? Kamu bajunya merek apa? Masa ada mereknya kan? Coba tolong bantu periksain. Gitu. Nggak ada. Coba kamu periksa baju saya merek apa? Iya Pak. Chris Fashion. Apa? Chris Fashion Indonesia. Chris Fashion, tepuk tangan. Chris Fashion. Ya. Batik Chris ini ya. Oke. Batik Chris diciptakan berapa kali? Ketika ini diciptakan. Hah? 2 kali. Pertama-tama apa diciptakan? Desain dulu. Setelah itu diciptakan bajunya. Kamu yang sukses. Oke, saya mau tanya dulu kalian. Coba lihat dulu kiri kanan kalian. Siapa yang kalian lihat? Siapa? Siapa yang kalian lihat? Orang, manusia. Oke. Sekarang saya ingin ngajak kalian menggunakan imajinasi kalian. Lihat dia lagi, lihat dalam-dalam, lihat dia. Lihat mukanya. Gini kan. Sini dulu. Nah, lihat.
Oke, semua lakukan. Lihat, sini mukamu dulu biar kulihat. Udah lihat? Oke. Bayangkan makhluk itu 20 tahun yang akan datang. Bayangkan. Nah, saya hanya bayangkan begini. Saya tahu nggak banyak yang nggak suka sama Pak Jokowi, nggak apa-apa, suka nggak suka itu soal kedua ya. Coba bayangkan beliau ketika pertama kali masuk kuliah, entah di mana pun itu kuliahnya, entah di UGM, entah di mana itu ya. Katakanlah dia ikut kuliah, gitu ya. Lalu di sampingnya ada seseorang yang duduk bersama dengan dia. Dia melihat, oh, ini orangnya kurus, hitam, Jawa dan medok segala macam gitu ya. Tetapi kalau kita coba lihat dari sekarang, maka coba bayangkan seandainya orang itu 20-30 tahun yang akan datang. Siapa dia? Presiden Republik Indonesia loh. Sekarang coba lihat lagi samping kiri kalian. Siapa yang kalian lihat? Coba lihat betul-betul lihat. Tahukah kalian orang di samping kalian itu kemungkinan besar 20-30 tahun yang akan datang kemungkinan besar adalah menterinya Indonesia. Coba lihat tuh. Dan sekarang bayangkan betapa bangganya kamu duduk di sampingnya sekarang ini. Kalau nggak menteri, mungkin ada yang jadi gubernur, betul nggak? Bupati. Coba lihat, jangan lihat tampangnya. Itu jauh lebih ganteng, jauh lebih cantik daripada Jokowi loh. Pasti. Jauh lebih ganteng kamu sekarang ini. Ya. Mungkin ada jadi direktur, kalau jadi polisi inspektur, tapi saya tahu ada juga yang jadi kondektur mungkin. Karena nasibnya nggak bagus gitu ya. Jelas nggak? Poin saya apa? Mahasiswa adalah orang yang sangat potensial. Student today, leader tomorrow. Kamu sekarang lihat orang begini-begini, tapi kamu nggak bisa bayangkan bahwa 20-30 tahun lagi di antara kalian ada di sini ini, saya nggak tahu berapa banyak akan jadi PhD. Pasti ada. Berapa banyak akan jadi direktur, berapa banyak akan jadi pejabat tinggi, berapa banyak jadi anggota DPR, berapa banyak akan jadi pengusaha besar, berapa banyak yang jadi dokter spesialis. Betul nggak? Lihat lagi itu. Ya. Bagaimana kita sampai dari sini menuju ke sana? Everything is created twice. Jadi sebelum kita mencetak baju, maka kita harus mendesain dulu. Oke? Maka saya ingin mengajak kalian mendesain diri kalian dulu. Coba sekarang ada selembar kertas. Coba keluarkan selembar kertas. Ya. Keluarkan selembar kertas. Saya nggak usah banyak-banyak hari ini, 3 saja. 3 saja, tuliskan di situ 3 hal. Dalam 20 tahun yang akan datang, saya akan 1, 2, 3, ambil waktu sebentar. Nggak usah buru-buru, pikir dulu baik-baik. Dalam 20 tahun yang akan datang, saya akan menjadi 1. Tuliskan 1, terserah. Ya. Apa yang betul-betul kamu inginkan terjadi dalam hidupmu? 1, apa? Atau saya ada metode yang lebih gampang sebenarnya. Oke, supaya lebih gampang gini. Supaya lebih gampang. Saya ada metode yang lebih gampang. Gak usah tuliskan 1, tuliskan 10. 10 hal yang kamu pengen banget. Oke, kan lebih gampang kan? Kalau 1 kan susah, yang mana saya pengen gitu. Sekarang tuliskan 10 yang kamu pengen. Saya kasih contoh, saya pengen tinggal di Amerika. Tulis aja dulu, pokoknya asal kamu pengen aja. Saya pengen bisa 10 bahasa. Saya pengen punya uang 1 triliun. Saya pengen punya pacar secantik Brooke Shield. Atau siapa lah. Saya pengen punya cowok seganteng Pak Denny. Enggak, saya enggak ganteng. Seganteng siapa di situ ya? Yang kamu enggak ganteng. Saya pengen punya keluarga yang begini. Saya pengen anak-anak yang seperti ini. Saya pengen punya rumah sebesar ini. Atau saya pengen jadi orang yang dikagumi. Saya pengen jadi TikToker dengan 1 juta subscriber misalnya. Ya, saya ingin jadi orang yang melakukan hal-hal yang
meaningful atau apalah itu. Saya ingin jadi orang yang dicintai oleh banyak orang. Nah, seterusnya. Oke? 10 lebih gampang ternyata kan? Kalau 1 susah. Kalau 10 gampang. Tulis aja dulu. Asal-asal tulis. Oke? Bisa tulis 10? Kalau nggak punya kertas, pinjam dari temannya. Saya pengalaman training begitu. Kalau disuruh 1 susah. Kalau aku tulis 10 gampang. 10 aja. Saya ingin belikan mobil buat papa saya. Saya ingin bapak saya tinggal di Eskimo misalnya gitu. Saya ingin sama opung saya jalan-jalan ke bulan. Nah, sekarang kan sudah bisa jalan-jalan ke bulan kan, sama Elon Musk gitu. Oke. Kalau nggak dapat 10 juga nggak apa-apa ya, ada 7, 5 gitu ya. Nggak usah dipaksakan, kalau cuma 5, kalau 7, bisa 10 lebih bagus ya. Kalau orang Singapura cuma 5. Di Singapura terkenal dengan 5 C's. Pertama cash, kedua credit card, ketiga kondo, keempat car. Yang kelima adalah club membership. Itu orang Singapura 5 C's. Pernah dengar itu 5 C's ya. Kalau Jakarta ada 1 sampai 7 katanya. 1 punya istri 1, 2 punya anak 2, 3 punya rumah 3 kamar, 4 punya kendaraan roda 4, 5 kerja 5 hari, 6 punya gaji nolnya 6 minimal ya. 7 jangan lupa hari ke-7 ke gereja itu tapi kayaknya itu orang Kristen tuh ya pasti ya. Oke. Sudah? Oke, sekarang ini challenge-nya. Sudah semua ya? Oke. Tahu nggak kalian, waktu kalian mau mencari makna, maka yang penting adalah kalian harus bisa membuang mana yang good to have, but not absolutely necessary. Oke? Sekarang saya minta kalian buang, tinggalkan 3 hal saja dari semua itu. Buang semua, dari 10 itu, buang 7. Coba pilih 3 hal yang harus, nggak bisa nggak. Ngerti ya? Coba lihat lagi yang kalian tulis. Ada 10, buang 7. Pilih 3 yang harus ada, yang nggak boleh nggak ada. Di situ kamu baru menemukan value kamu, betul nggak? Oh yang ini, oke lah nggak apa-apa. Ini saya buang. Seandainya kamu nggak bisa mencapai semuanya, kamu hanya bisa mencapai 3. Yang mana 3 hal itu? Jelas? Nah, coba pilih sekarang. Pilihan kamu itu menggambarkan dirimu yang sebenarnya. Sebenarnya yang 3 itu yang benar-benar kamu inginkan, betul nggak? Oke, coba, udah? Ini bukan jebak-jebakan. Ada pertanyaan terakhir. Sudah? Seandainya yang 3 itu pun tidak bisa kamu capai, tapi hanya 1 saja yang bisa kamu capai. Yang mana itu? Pilih. Oke. Saya tahu pasti lebih sulit ya. Oke. Kalau semuanya sih gampang ya kan. Tapi kalau hanya 1 jadi sulit, betul nggak? Kamu jadi bertanya sama dirimu sendiri. Oke, sudah jelas. Oke, teman-teman, poin saya adalah apa? Kalau kamu sudah pilih 1, makanya yang 1 itu adalah hal-hal yang paling penting dalam hidupmu. Itu sangat penting. Jangan kamu mengabaikan itu. Jangan sampai itu tidak kamu capai dalam hidupmu. Setelah itu baru capai yang 2 lagi. Masalahnya adalah gini, muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah begini. Selama kamu di Ukrida, apakah kamu akan menghabiskan banyak waktu untuk memastikan kamu mencapai yang 1 itu? Saya ulangi lagi ya. Selama kamu di Ukrida, apakah kamu akan menghabiskan waktumu, tenagamu, energimu, bahkan nanti kalau kamu kerja untuk membuat yang 1 itu tercapai atau tidak? Masalahnya dari banyak orang adalah dia punya 1 hal yang pingin dia capai, tapi hampir sama sekali tidak berupaya
memberi waktu, memberi kreativitas, energi, tenaganya untuk mencapai yang satu itu. Dan setelah dia tua, dia bertanya, saya ngapain aja selama saya hidup? Jelas? Jelas? Ingat, pegang yang satu itu baik-baik. Ya, pegang baik-baik, simpan. Dan kasih waktumu, kasih tenagamu, kasih energimu untuk memastikan yang satu itu tercapai selama kamu hidup. Selama kamu ada di dunia ini, selama kamu ada di Ukrida. Itu namanya kamu harus mulai begin with the end in mind. Ya, kamu harus punya value and direction yang clear. Value kamu adalah di situ. Saya nggak tahu, saya nggak ngatur kan value-nya apa kan? Terserah kamu. Itulah value kamu, itulah tujuan kamu. Kerjakan, cari, capai itu. Sehingga, what is the greatest asset you have? Nah, saya mau kasih ada 4 hal yang harus kamu. Sebelum saya kasih survei, berapa lama lagi waktunya? 10 menit ada? 10 menit ya? Oke. Nah, teman-teman, saya nggak mau bahas ini panjang lebar, karena saya ingin kamu mengkaji dirimu lebih jauh ya, karena kan kita bicara pertumbuhan ya. Selama kamu di Ukrida, kamu harus menilai bahwa ada 4 aspek dalam hidupmu. Yang pertama adalah physical. Jangan lupa, kamu sekarang masih muda tapi kamu perlu olahraga. Mensano incorpore sano apa artinya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Mental, sosial, spiritual. Oke, miliki keseimbangan 4 hal ini. Pertama, physical. Jangan lupa, banyak UKM di sini, olahraga. Ada juga kejuaraan nasional. Ukrida banyak jago taekwondo. Siapa ini jago taekwondo, ada gak? Ya, Ukrida sering dapat medali emas ya taekwondo ya. Siapa kakak yang jago taekwondo di sini, ada hadir? Ya, biasanya mereka nanti praktekkan mereka. Wah, kamu bisa lihat kakinya bisa sampai ke ketiaknya gitu ya. Itu sebenarnya monkey ya, bisa garuk pakai kaki gitu kan. Gitu. Jadi training ya, flexibility, strength, endurance itu perlu. Kemudian spiritual dimensions ya, daily meditation. Oke, saya nggak terlalu agama-agama Pak, nggak apa-apa. Saya suka agama. Nggak semua orang suka agama ya. Tapi bukan, apakah orang yang nggak suka agama berarti nggak berusaha punya spiritual dimension? Punya. Good music. Find a good music to accompany you. Jadi cari musik yang membersihkan jiwamu, membersihkan rasa bencimu, membersihkan stres dan depresimu ya. Good music is very important. Ya. Good literature. Oh, really good. Kalau kamu bisa baca literatur yang bisa membersihkan imajinasimu, bagus sekali. Kalau kamu nggak bisa menemukan, mulai dengan cerpen mingguan di Kompas ID cetak, bagus sekali. Cerpen-cerpennya bagus. Cari cerpen-cerpen yang baik, kumpulan cerita, ya, novel. Pernah dengar Anandia Pramudia Anantatur? Nggak pernah? Pernah dengar? Imajinasinya bagus. Terserah, banyak lagi buku-buku yang lain ya. Cari good literature. Ya, good literature. Kadang-kadang novel-novel ringan juga bagus ya, light novel gitu kan. Ada juga yang di internet itu ya, di Korea, di Jepang itu mereka banyak. Find your own good literature ya. Atau immerse in nature. Saya baca sih nggak suka Pak, saya dengar musik aja. Oke, immerse in nature. Apa yang kamu suka? Danau, gunung, laut, hutan, terserah. Atau kamu suka hewan, anjing, kucing, itu juga nature, bunga-bunga, tanaman, dan seterusnya. Ya. Finding something that nourish your spiritual side. Ya. Ada Martin Luther bilang begini, I have so much to do today, I'll need to spend another hour on my knees. Saya terlalu sibuk hari ini. Karena itu saking sibuknya saya harus menambah 1 jam lagi untuk berdoa, dia bilang. Very good ya. Jadi justru too busy not to pray. Itu dia. Terlalu sibuk untuk tidak berdoa gitu. Tapi itu kalau kamu religius. Kalau kamu non religius is okay. Music, good literature, nature also
can help you connect with something beyond yourself, ya. Spiritual dimension itu kita perlu. Mental dimensions, ya. Jadi jaga otaknya. Jangan terlalu banyak TV atau YouTube. Tapi ada YouTube yang bagus sih sekarang ya, yang berkualitas ya. Tapi jangan YouTube yang atau bukan YouTube sekarang, yang singkat-singkat. Cuman 30 detik, 40 detik, isinya juga gosip-gosip tuh. Scroll. Itu damaging your mental faculty. Itu merusak daya kritis kamu. Ya. Saya di Ukrida ngajar logika dan analisis. Nanti kalau kamu ikut kelas saya, kamu bisa lihat. Saya itu melatih otak di sini. Kelas saya itu adalah kelas skill berpikir. Ya, saya latih orang bagaimana berpikir dengan baik. Dan biasanya mereka otaknya berkeringat di kelas. Nanti kamu rasakan sendiri. Kok bisa ya otak berkeringat ya? Karena setiap kelas itu adalah exercise how to think rightly, bagaimana berpikir dengan benar. Ya, manage your media social activity, train your mind, read good literature. Ini ada Henry Ford mengatakan begini, ya. Anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80. Jadi orang yang berhenti belajar itu udah tua. Meskipun kamu masih 20 tahun, 18 tahun, kamu udah tua karena nggak pernah lagi belajar. Anyone who keeps learning stays young. Orang yang terus belajar itu selalu muda. Ya, the greatest thing in life is to keep your mind young. Oke, jadi jaga otaknya itu supaya terlalu bagus ya. Saya juga termasuk di sini yang menciptakan metode evaluasi baru pasca ChatGPT. Dulu saya selalu suka orang tulis paper. Sekarang kelas saya, kalau saya ngajar itu ujian tertulis esai. Nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai ini segala macam, tulis tangan. Itu kelas saya itu. Ya, tulis tangan. Isinya juga menganalisis. Saya kasih kamu baca Aristoteles, saya kasih kamu baca Plato, saya kasih kamu baca Kant, saya tanya apa yang dibilangnya dan berikan struktur argumentasinya. Makanya otaknya berkeringat, bukan kepalanya ya. Otaknya berkeringat karena dipaksa untuk memberikan dense prose of the olden time ya. Prosa-prosa yang sangat dense dari orang-orang yang sangat pintar. Ya, gitu. Kant dan Hegel, dua orang yang sangat pintar dan sulit dibaca tulisannya. Social dimension juga perlu ya. Spend time with key people in your life. Jangan jadi orang yang terlalu populer, dangkal itu. Ada orang terlalu populer. Berapa temannya? 1000. Semua Ukrida temannya semuanya. Nggak ada temanmu berarti. Kamu harus bisa jadi orang yang punya key people in your life. Termasuk family and close friends. Oke? Kalau kamu sama itu dekat, nggak mungkin. Karena apa? Kedekatan membutuhkan quality time. Jelas? Quality time. Dan quality time itu nggak bisa kamu paksakan. Ya, spending time together itu hanya bisa terjadi kalau kamu betul-betul dekat dengan dia. Jadi social dimensions. Oke. Nah sekarang saya ingin kalian ngambil kertas lagi. Ini terakhir. Karena tinggal 10 menit. The last exercise. Nah, the last exercise saya ingin menekankan character development. Saya mau tanya dulu kalian. Oke. Boleh juga pakai HP kalau ada HP-nya, kalau enggak pakai kertas juga boleh. Ya. Pernah enggak punya skor yang gitu kayak main volley gitu, kasih satu terus kemudian ada begitunya, tahu ya? Ya. Kalau enggak checklist saja. Kalau kamu benar demikian checklist, kalau enggak kosongkan. Nanti kamu hitung berapa checklistnya, oke? Siap semuanya? Semua sudah siap dengan penanya? Jadi kamu tinggal menghitung aja. Kalau kamu bisa hitung pakai tangan juga boleh. Ya, gitu juga boleh ya. Tapi takutnya kamu salah hitung karena kan udah capek sekarang, habis makan siang, duduk pinggangnya sakit gitu ya, dengerin Pak Denny. Sekarang oke, siap semuanya? Oke, pertama saya mau tanya. Kalau benar kamu
checklist. Oke. Apakah kamu pernah menghentikan sebuah kebiasaan buruk dalam hidupmu? Oke. Kalau benar kasih checklist, kalau enggak, udah lewatin. Pernah kamu menghentikan satu kebiasaan buruk? Misalnya, kamu buang air besar setengah jam gitu. Lalu kamu berhenti, itu terlalu lama, nanti ambean. Oke, saya jadi 5 menit gitu misalnya. Contoh. Ya. Atau kamu habis makan langsung tidur gitu. Kamu sekarang enggak, habis makan kamu jalan-jalan dulu, biar pencerahannya bagus, baru kamu lakukan yang lain. Apa saja? Pernah nggak menghentikan satu kebiasaan buruk? Oke, sudah? Atau misalnya kamu langsung tidur, nggak pernah gosok gigi, sekarang jadi gosok gigi misalnya. Ya, anything. Oke, kalau benar satu, kalau nggak apa. Yang kedua, apakah kamu kalau ada sesuatu yang mencekam atau mendesak punya self control nggak? Atau kamu langsung responsif? Ya. Kamu punya self control nggak kalau ada sesuatu yang secara emosional menggemparkan? Misalnya pacar kamu bilang, sudah kita putus saja. Atau langsung marah, udah putus kalian gitu. Atau kamu punya self control? Apa? Putus. Tunggu dulu dong gitu ya. Punya self control nggak kamu? Atau langsung reaktif gitu? Ya, kamu punya self control nggak? Ada emosi, ada marah, ada benci. Ya. Kamu dipanggil kepala sekolah. Hah, aku sembunyi di mana nih? Gitu. Atau kamu, kenapa dipanggil? Terusnya. Oke. Kalau punya self control, kasih poin, kalau nggak apa-apa. Yang ketiga, apakah kamu lebih sering dipengaruhi orang lain atau kamu lebih bisa berpikir independen? Think independently. Mau makan apa? Di restoran. Tengok dulu apa kata orang. Ya udah itu aja. Mau nonton apa? Ikut orang lain. Atau kamu punya pilihan sendiri? Apakah kamu bisa berpikir independen? Bukan berarti kamu keras kepala ya, berpikir independen aja. Bisa aja kamu ngalah, tapi kamu berpikir independen. Saya sih sebenarnya mau yang ini, tapi kalau teman-teman ke situ saya juga mau, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap independen, oke? Bisa nggak berpikir independen atau nggak bisa? Oke, kalau bisa kasih checklist, kalau nggak apa-apa. Yang keempat, kalau kamu dikritik, bisakah kamu menghadapinya dengan tenang? Atau kamu kalau dikritik, kamu langsung tersinggung, balas mengkritik? Handle criticism. Kalau bisa kasih checklist, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, udah berapa checklistnya? Enggak, yang kamu punya. Yang umpama aja, udah, berarti semua oke gitu. Oke, bagus. Orang hebat berarti ya. Ini mati loh ini. Tolong diinikan ya. Yang kelima, kalau kamu kecewa, kamu bisa menghandle-nya atau kamu menjadi terbawa perasaan. Can you handle disappointment? Kecewa sama pacar, kecewa sama teman, kecewa dengan hasil. Apa kamu bisa handle? Atau kamu menjadi tertekan, terbawa perasaan? Oke. Yang simpel-simpel juga nggak apa-apa. Pesan sama papa, beli martabak Bangka ya. Dibelikan martabak Papua misalnya gitu. Atau martabak Medan. Ini martabak Medan bukan martabak Bangka gitu, marah gitu ya. Can you handle disappointment? Simple or big disappointment. Oke, yang berikut saya akan lebih cepat ya. Yang keenam, bisa nggak kamu membuat orang lain yakin? Win confidence. Dia ragu-ragu, kamu buat dia yakin, bisa nggak? Oke, yang berikutnya lebih cepat ya. Bisa nggak kamu disiplin? Disiplin itu artinya apa? Kamu bertindak berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan dorongan biologis. Kamu harus belajar, tapi kamu ngantuk. Bisa nggak kamu disiplin? Kamu harus makan, tapi kamu nggak mau makan, malas makan. Tapi ya, disiplin itu makan. Kamu harus berangkat atau mandi, tapi kamu malas mandi. Kamu lakukan. Jadi disiplin itu artinya kamu bisa mengalahkan dorongan
kecenderungan biologis kamu. Itu namanya disiplin. Yang kedelapan, bisa nggak kamu pembawa damai? Membawa damai. Kalau ada orang bertengkar, kamu berpihak nggak? Dia memang begitu tuh. Udah jambak aja rambutnya. Tonjok aja sekalian udah. Atau kamu, coba kenapa dia marah sama kamu? Kamu peacemaker, pembawa damai, atau kamu itu provokator gitu. Oke. Yang kesembilan, apakah orang percaya sama kamu? Atau kalau orang kasih tugas, jangan dia gitu. Kamu trusted nggak? Ini coba kamu feeling, orang lain kalau kasih tugas sama kamu percaya atau ragu-ragu? Ya. Mamamu bilang, suruh si Ucok aja. Langsung papa bilang, jangan dia deh, Butet aja, payah kalau si Ucok nggak yakin aku. Ya, kamu trusted nggak? Yang ke-10, apakah kamu bisa memotivasi orang lain? Gampang, adikmu, kokomu, cecemu, bisa nggak kamu motivasi? Ya. Oke, bisa nggak kamu motivasi orang lain? Oke, atau kamu nggak peduli? Yang berikutnya, apakah kamu bisa menerima kalau ada orang yang berbeda pandangan dengan kamu? Atau kamu langsung kayak kerbau marah? Apa sih gitu. Langsung kayak gini kayak banteng di Spanyol itu gitu ya. Atau kamu bisa menerima, oke, menarik, berbeda pendapat dengan saya. Kenapa kamu begitu gitu ya? Yang berikutnya, apakah kamu termasuk sahabat yang setia atau enggak? Atau kamu suka ganti-ganti teman? Malas berteman dengan dia. Yang baru, ya. Yang berikutnya, apakah kalau kamu bekerja enggak dipuji tetap semangat? Atau kamu kalau dipuji dulu baru semangat? Not depending on praise. Oke. Sudah? Kalau kamu kerja, apakah kamu bergantung orang apresiasi atau enggak apresiasi? Kalau kamu tetap bisa kerja, diapresiasi juga nggak apa-apa, nggak diapresiasi juga nggak apa-apa, ya. Kamu kasih checklist. Yang berikutnya, apakah dengan orang baru kamu tenang nggak? Atau kamu langsung menghindar? At ease with stranger. Jadi kan kamu ketemu dengan banyak stranger kan? Oke. Atau kalau ada orang bertanya sama kamu, ada kakek-kakek, nenek-nenek, lari gitu. Atau kamu ada apa kek, ada apa nek gitu ya. Yang berikutnya, ini yang menarik. Apakah orang tenang dekat dengan kamu? Atau orang ketakutan? Ya. Takut ada si Ucok gitu ya. Oke. Yang berikutnya, apakah kamu tertarik pada kepribadian orang lain? Kamu tertarik nggak? Ini orangnya pendiam, menarik sih. Ini orangnya banyak ngomong, tertarik juga. Kamu tertarik? Ya orang kan sini kan bermacam-macam kan. Ada yang pendiam, ada yang suka banyak ngomong, ada banyak pengetahuan, ada yang nggak tahu apa-apa. Kamu interested? Ya, dia mungkin pengetahuannya nggak banyak, tapi skillnya bagus loh dia, ternyata gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi. Apakah kamu tipe orang yang tactful atau kamu orang yang direct? Tactful itu begini, kalau ada orang menyerang kamu, kamu bisa menghadapinya dengan taktis. Ya, tactful itu artinya kamu tidak direct gitu. Ya. Kok mukamu lucu kali bentuknya? Mukamu lebih lucu. Itu nggak tactful. Kok muka kamu lucu kali bentuknya? Kamu bicara muka, nggak mau gitu. Kamu tactful, kamu nggak menghindari pembicaraan itu, kamu nggak merasa perlu membahas muka. Ya. Mukamu lucu kan? Mukamu yang lucu, muka opung lucu, muka bapakmu lucu, muka santim lucu, semua muka kalian. Itu gaya Medan ya kan? Bapak orang Medan semuanya. Kalau orang Medan gitu kan. Oke, tinggal tambah, oke. Nggak apa, udah mau habis ini ya. Yang ke-18, apakah kamu orangnya strong and steady? Artinya strong and steady itu adalah kamu stabil orangnya. Ya, tidak mudah terpengaruh kiri dan kanan. Ya. Atau kamu mudah terpengaruh. Ya. Pergi ke mall, tadinya mau beli bedak. Ya, sampai sana beli juga kutex, beli juga sendal. Kamu nemanin temanmu belanja, dia belanja cuma satu, kamu beli satu keranjang gitu loh. Artinya kamu udah terpengaruh gitu kan. Ya. Strong and steady. Yang berikutnya, kamu orangnya forgiving atau enggak?
Kalau orang buat salah, kamu ingat-ingat terus gitu ya. Kamu bayang-bayangkan, nanti kamu malah ingin membalas lebih lagi. Padahal sampai kapan nggak kamu lakukan juga gitu ya. Capek sendiri gitu mikirin itu ya. Ya. Forgiving atau enggak? Oke, kamu selalu kasih second chance. Orang bisa salah, mungkin dia nggak bermaksud demikian. Ya, jadi gentleman, ya, lady, like, gitu ya. Kemudian yang ke-20, apakah kamu orangnya reasonably optimistic? Artinya dia optimis tapi yang rasional gitu, bukan selalu optimis. Ya bagus, semua bagus. Jadi optimistiknya itu berlebihan. Kamu nanti akan jadi presiden, kamu jadi menteri, kamu jadi direktur, kamu jadi kondektur dan sebagainya. Enggak. Tapi kamu ada reasonnya. Oke, bisa berhasil. Ya. Kalau kamu begini, oke. Yang berikutnya, apakah kamu bisa fokus? Atau kamu mudah terdistraksi? Ya, mudah terganggu dengan gangguan-gangguan kecil. Dan terakhir, apakah kamu menyambut kalau dikasih tanggung jawab? Atau kalau dikasih tanggung jawab, jangan akulah dia, jangan aku dia aja gitu. Aku nggak bisa. Dan seterusnya. Oke, sudah? Kalau sudah, jumlahkan berapa nilai yang kamu dapat. Kalau checklist berarti 1 nilai. Sudah dapat poinnya? Semua? Oke, tulis poinnya besar-besar di buku itu. 19, 18, 10, 2, 0 bisa juga. Oke, sudah jelas? Oke, sekarang saya mau ngasih masukan buat kalian. Pertama, kalau nilai kalian 20 ke atas, maka saya bertanya, apakah kamu manusia? Mungkin nabi kali ya. Malaikat, itu alien nih. Kamu terlalu sempurna, friend. Mungkin kamu nggak jujur dengan evaluasinya. Ya. Atau kamu manusia sempurna yang nanti habis ini ketemu Pak Denny ya, saya ingin kenalan sama kamu. Ingin belajar. Oke ya. Oke. Kalau kamu 16 sampai 20, kamu is a very good leader. Kamu orang yang hebat. Teruskan ya. Ada sini 16 sampai coba 16 sampai 20 coba angkat tangan. Wah, banyak. Tolong dari BEM, LK ini diambil semua. Ini orang-orang potensial nih semua. 16 ini potensial tuh ya. Tuh ya. 16 sampai 20. 11 sampai 15 ada. 11 sampai 15. Oke, jangan takut, you have got great potential. Potensinya besar. Oke. 6 sampai 10 kau angkat tangan, diam-diam aja ya. Kalau Anda 6 sampai 10, you need hard work. Kamu perlu kembangin soft skill kamu ya. Mungkin kamu itu mungkin pinter tetapi soft skillnya kurang. Ya, jadi ikut nanti program soft skill di Ukrida, banyak program soft skill ya. Ikut. Ini belajar sama kakak-kakaknya nih gimana punya soft skill yang baik. Kalau 1 sampai 5, oke. Saya mau bilang apa ya? Banyak berdoa deh. Just do your best. Ya. Ya. Tuhan kiranya berbelas kasihan sama kamu. Berat sekali pasti perjuanganmu untuk hidup, ya. Tapi pasti ada tempat. Mungkin kamu bisa kerja di lab gitu ya. Ya, bukan kerjanya nggak sama manusia, sama benda. Ya, tapi veterinary nggak ada sini, yang ke dokter hewan nggak ada di sini. Ya, mungkin kamu cocok bekerja dengan benda-benda, laboratorium dan segala macam. Tapi kalau kamu mau berusaha keras pasti juga masih bisa. Oke? Thank you teman-teman sekalian buat perhatiannya. Sukses selalu di Ukrida. Oke.